لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi'ulumi. Asani yang kedua, al-khulfu, menyalahi fil wa'di dalam janji. Asani yang kedua, al-khulfu, menyalahi fil wa'di dalam janji. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang 8 perkara yang harus dijaga oleh lisan kita. Yang pertama kemarin adalah bohong. Maka jagalah lisanmu dari berbohong, baik dalam keadaan serius ataupun bercanda. Dan lisan kita jangan sampai dibiasakan berbohong meskipun itu bercanda, karena terkadang nanti bercanda meskipun bohong ini akan mendorong kepada bohong yang serius, bohong yang benar gitu kan, bohong yang serius, sungguh-sungguh itu jadi bohong. Kalau kita terbiasa dalam hal-hal bercanda, suka berbohong, maka yang serius pun nanti akan biasa untuk berbohong. Maka hindari bohong, baik itu sebatas candaan ataupun apalagi yang sifatnya perkara yang serius gitu ya. Nah, bohong itu termasuk ke dalam induk dari dosa-dosa besar. Artinya dengan seorang bohong, ia akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Bagaimana tidak? Rasul mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Biasakanlah untuk berkata jujur, karena jujur akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Tidaklah henti-hentinya seseorang berkata jujur, dan ia memperhatikan kejujuran hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur gitu. Lalu sebaliknya, hindarilah bohong, karena bohong akan menunjukkan kepada perilaku tercela, dan keburukan atau perilaku tercela akan menunjukkan kepada neraka. Tidaklah seorang hamba terus-terusan berbohong, maka ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang pembohong, ya. Jadi bohong itu adalah induk dari dosa besar. Dengan bohong melahirkan dosa-dosa yang lain, bahkan bisa lebih besar lagi. Dan bohong akan menyebabkan masuk ke dalam neraka kesananya. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang sesuatu yang harus dijaga oleh lisan. Yang kedua adalah menyalahi janji. Jikalau kita berjanji, maka wajib bagi kita untuk menepati apapun janjinya. Sehingga kalaulah misalkan kita tidak bisa menepati atau tidak mau menepati, maka jangan sekali-kali kita mudah untuk menjanjikan sesuatu, meskipun itu hal yang sepele. Apalagi yang dijanjikan adalah hal-hal yang besar yang kita sendiri secara realita tidak akan bisa menunaikannya, ya. Itu hindarilah dari janji, khawatir kita tidak akan bisa menepatinya. Karena yang kedua yang harus dihindari dari lisan adalah menyalahi janji. Faiyaka, maka berhati-hatilah, anta idda, engkau berjanji. Faiyaka, maka berhati-hatilah, anta idda, engkau berjanji. Anta idda, engkau berjanji bisyai'in, terhadap satu perkara. Bisyai'in, terhadap satu perkara. Wala tafiya, dan engkau tidak memenuhi. Wala tafiya, dan engkau tidak memenuhi bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Maka awas, kata Imam Ghazali, awas, hati-hati, jangan sampai engkau menjanjikan sesuatu padahal engkau tidak bisa untuk menepatinya.
ya, tidak bisa untuk menepatinya. Balian bagi akan tetapi seyogianya, balian bagi akan tetapi seyogianya ayyakuna ada ihsanuka kebaikanmu, ihsanuka kebaikanmu ilan nasi kepada orang-orang, ilan nasi kepada orang-orang, fi'lan berupa pekerjaan, tindakan, aksi, bila kaulin tanpa ucapan, bila kaulin tanpa ucapan. Nah tadi akan tetapi ya, kebaikanmu itu kepada orang-orang lakukan saja tanpa perlu adanya ucapan terlebih dahulu. Kalau mau berbuat baik gak perlu harus janji dulu, berbuat baik saja, langsung action saja, daripada ngomong terus janji terus tapi tidak ditepatin. Itu termasuk ke dalam sesuatu yang dilarang, termasuk maksiat, yaitu menyalahi apa yang telah dijanjikan. Ya, kalaulah tidak mampu untuk menepati janji maka jangan berjanji. Kalau mau bikin kebaikan kepada orang lain tak perlu janji dulu, tak perlu omong-omong dulu, nanti kamu saya beri hadiah ya. Itu kan menjanjikan sesuatu. Kalaulah mau bikin kebaikan ya udah langsung saja kasih dia sesuatu. Jangan sampai ngomong aja tapi aksinya gak ada. Ya, talk less do more kan itu kalau bahasa ininya. Lakukan, hilangkan atau tidak bicara tapi kerjakanlah ya. Kerjakan saja. Kalau itu mau berbuat kebaikan. Kok kebaikan diomong-omong dulu gitu kan? Nanti gak jadi. Kalau gak jadi maka termasuk ke dalam menyalahi janji. Painit turirta, lalu jika engkau mendesak, Fainid turirta, lalu jika engkau mendesak ilal wa'di terhadap janji, ilal wa'di terhadap janji, fa'iyaka maka berhati-hatilah, fa'iyaka maka hati-hatilah, antukhlifa engkau menyalahi, antukhlifa engkau menyalahi, illa li ajzin kecuali karena tidak mampu, illa li ajzin kecuali karena tidak mampu, au daruratin atau darurat mendesak, au daruratin atau darurat. Fa inna dzalika karena sesungguhnya hal tersebut, fa inna dzalika karena sesungguhnya hal tersebut min amaratin nifaqi adalah bagian dari tanda-tanda nifak. Min amaratin nifaqi adalah bagian dari tanda-tanda nifak, wa khabaisil akhlaki dan akhlak yang buruk, wa khabaisil akhlaki dan akhlak yang buruk. Nah, bagaimana kalau mendesak untuk melakukan janji? Ini mah mau tidak mau kita harus janji. Maka silahkan berjanji. Hanya saja awas, hati-hati, kalaulah kita berjanji maka jangan sampai janji tersebut diingkari, jangan sampai diselisihi. Apa yang kita ucapkan harus kita kerjakan. Jangan sampai apa yang kita kerjakan ternyata tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan, maka itu termasuk ke dalam menyalahi janji. Nah, kalau misalkan mendesak untuk berjanji, maka silahkan berjanji. Hanya saja harus bisa menepati janjinya. Kecuali kalau tidak bisa menepati karena tidak mampu. Awalnya memang sudah pasti kita akan menepati, tapi ternyata ada sesuatu yang lain yang membuat kita tidak mampu untuk menepati janji, atau ada sesuatu yang mendesak yang ternyata membuat kita tidak bisa menepati janji, maka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak apa-apa kalau memang kita benar-benar tidak mampu. Di awal mah kita yakin mampu, sudah di planning, tapi ternyata jalan kehidupan berkata lain. Apa yang kita janjikan akhirnya tidak bisa kita tunaikan, maka itu tidak apa-apa karena ketidakmampuan atau darurah. Nah, kalau kita terbiasa menyalahi apa yang dijanjikan, itu termasuk ke dalam tanda-tanda nifak dan termasuk ke dalam akhlak yang buruk. Ya.
Qala bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun 3 perkara. Salasun 3 perkara, man barang siapa kunna yang ia ada fihi di dalamnya, kunna yang semuanya ada, kunna yang semuanya ada fihi di dalamnya, fihi padanya, kunna semuanya ada fihi padanya, fahuwa maka ia munafikun adalah munafik. Munafik itu orang yang nifak. Wa in soma meskipun ia puasa, wa sholat dan ia sholat. Wa in soma meskipun ia puasa, wa sholat dan ia sholat. Man yaitu orang idza hadasa ketika ia bicara. Man yaitu orang idza hadasa ketika ia bicara, kadzaba ia berdusta. Ketika ia bicara ia berdusta. Wa idza wa'ada dan ketika ia berjanji. Wa idza wa'ada dan ketika ia berjanji, akhlafa ia menyalahi. Akhlafa ia menyalahi. Wa idza tumina dan ketika ia diberi amanat, diberi kepercayaan. Wa idza tumina dan ketika ia diberi amanat, khona maka ia berkhianat. Khona maka ia khianat. Nah, tadi menyelisihi janji adalah termasuk dari tanda-tandanya nifak dan termasuk ke dalam akhlak yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, 3 perkara yang barang siapa terkumpul padanya 3 perkara tersebut, maka dia adalah orang munafik, meskipun ia sholat, meskipun ia puasa. Nah, ingat, yang dimaksud dengan munafik di sini adalah munafik amali, bukan munafik qalbi atau iman. Nifak amali artinya kelakuan orang-orang munafik, bukan secara iman, secara hati dia munafik. Karena apa itu munafik? Munafik adalah orang yang lisannya menampakkan keislaman, akan tetapi hatinya mengingkari keislaman. Itu namanya munafik. Dan orang munafik adalah sama dengan orang kafir, bahkan lebih buruk. Tempatnya adalah di dasar neraka jahanam. Itu yang disebut dengan munafik. Pada masa Nabi orang munafik itu banyak. Kadang mereka masuk Islam itu sebatas casingnya saja, kepura-puraan saja, karena ingin dapat perlindungan, ingin dapat ketenangan, ingin disebut sebagai kolega. Padahal hatinya jauh dari nilai-nilai keimanan. Itu adalah munafik. Dan statusnya adalah dia masuk neraka jahanam, kan gitu. Bukan orang muslim, bukan. Jadi yang ditambahkan hanya keislaman, tapi hatinya itu namanya nifak qalbi. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda di sini adalah nifak amali, artinya kelakuan orang-orang munafik seperti itu. Ya, kalau yang dimaksud dengan nifak amali berarti bukan termasuk mereka yang masuk ke dalam neraka jahanam tadi, bukan. Hanya saja perbuatannya seperti orang-orang munafik. Karena orang munafik kelakuannya seperti ini. Kalau dia Islam, beriman, tapi kelakuannya seperti orang munafik, yaitu namanya nifak amali. Ingat, jangan sampai kalian nyebut orang munafik. Munafik itu sama dengan menuduh orang lain tidak beriman kepada Allah. Karena orang munafik itu adalah orang yang secara tampilan dia Islam tapi hatinya tidak beriman, namanya munafik. Kalaulah ada 3 perkara dari hal tersebut, ya berarti dia melakukan akhlak yang buruk, melakukan kebiasaan dari orang-orang munafik. Akan tetapi dia bukan orang munafik. Sok munafik manema. Kadang bahasa munafik itu digunakan untuk orang yang lisannya mengatakan tidak tapi hatinya iya munafik katanya. Itu juga salah. Ya, salah juga. Salah, tidak tepat penggunaan kata munafik. Karena bahasa munafik adalah mereka yang lisannya
tampilannya menunjukkan dia beragama Islam, akan tetapi hatinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang dimaksud dengan nifak di sini adalah apa tadi? Nifak amali, ya, kelakuan orang-orang munafik saja. Ya, ada 3. Yang pertama, ketika ia bicara selalu dusta. Kalau ngomong besok ngawadul, itu adalah kelakuan tanda-tanda orang munafik. Tapi bukan munafik, hanya tanda-tanda yang ada pada orang munafik seperti itu. Kalau bohong dia suka kalau bicara dia suka bohong. Kalau janji dia suka mengingkar atau menyalahi. Kalau diberi amanat dia khianat. Itulah 3 tanda orang munafik. Asal isu yang ketiga, al-ghibatu ghibah. Asal isu yang ketiga, al-ghibatu ghibah. Fahfaz, maka jagalah lisanaka, lisanmu, anha darinya. Fahfaz, maka jagalah lisanaka, lisanmu, anha darinya. Yang ketiga yang harus dijaga oleh kita, ya, dari lisan kita adalah ghibah. Nah, ghibah termasuk ke dalam rentetan akhlak yang buruk, termasuk perbuatan dosa. Maka jagalah lisan dari ghibah. Ghibah itu bahasa kitanya menggunjing lah, menggunjing, atau bahasa keren nama ngagosip gitu, atau bahasa aya nama ngomongkeun batur juga termasuk, itu ghibah namanya. Apa itu ghibah? Wal ghibatu, dan adapun ghibah, wal ghibatu, dan adapun ghibah, asyaddu, lebih berat, asyaddu, lebih berat, min salasina zaniatan, dibanding 30 wanita pezina. Min salasina zaniatan, dibanding 30 wanita pezina. Fil islami, dalam Islam. Fil islami, dalam Islam. Kadzalika, demikian pula, kadzalika, demikian pula, waroda, datang, fil khobari, dalam hadis. Fil khobari, dalam hadis atau dalam khobar. Nah, ghibah itu lebih berat dosanya jika dibandingkan dengan 30 perempuan tukang zina, 30 wanita wanita apa namanya, wanita pekerja seksual. Itu dosanya ternyata lebih besar ghibah dibanding 30 dosa wanita pezina. Itu mungkin sekilas terasa ringan lisan mengucapkan ghibah, akan tetapi ternyata dosanya sangat besar gitu ya. Bahkan lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan dosa 30 wanita tukang zina. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagi dalam Islam dan juga dalam hadis demikian. Wa ma'nal ghibah, apa itu ghibah? Wa ma'nal ghibati, dan adapun makna ghibah, antadzkura, engkau menyebutkan, antadzkura, engkau menyebutkan, insanan, seseorang, insanan, seseorang, seorang manusia. Berarti kalau ngagibah hewan kumaha terjadi masalah. Insanan, manusia, bima, dengan perkara, yukrihuhu, yang ia tidak menyenanginya, yukrihuhu, yang ia tidak menyenanginya, tidak menyukainya, lau sami'ahu, jika ia mendengarnya, jika ia mendengarnya. Fa anta, maka engkau, mughtabun, adalah orang yang menggunjing. Fa anta, maka engkau, mughtabun, adalah orang yang menggunjing, zalimun, yang zalim. Wa in kunta, meskipun engkau, shadikon, jujur, benar. Wa in kunta, meskipun engkau, shadikon, jujur atau benar. Apa itu ghibah? Ghibah itu artinya adalah menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang jika ia mendengarnya dia tidak akan menyukainya. Itu hakikat dari ghibah. Ya. Makna ghibah sendiri diambil dari lafaz ghibah sendiri diambil dari kata ghoba. Ghoba itu artinya kan ada namun tak kelihatan. Berarti kalau kita ghibah itu artinya membicarakan orang yang tidak ada di hadapan kita, tapi orangnya masih ada.
orangnya ada, tapi tidak ada di hadapan kita. Lalu kita sebutkan dia dengan sesuatu yang kalau dia dengar apa yang kita ucapkan, dia gak suka, dia gak senang. Itu namanya ghibah. Bagaimana kalau yang dikatakan ternyata benar? Nah, itu bukan lagi ghibah. Kalau yang diucapkan ternyata benar, itu bukan lagi ghibah. Namanya buhtan. Lebih besar lagi itu buhtan. Ini mah yang dikatakan benar ada pada orang tersebut. Nah, itu namanya ghibah teh ngaran. Oh, dah bener saya masih eta mah kos kitu jelema eta teh ghibah teh ya. Dalamun tidak demikian bukan ghibah lagi tapi buhtan, dusta namanya, berdusta. Ya. Menyebutkannya apakah dengan kata-kata diomongkan gitu, ngobrol langsung, au pikitabika dengan tulisan, nulis di media sosial gitu kan. Itu sama saja dengan kata-kata, dengan tulisan, atau dengan rumus. Dengan rumus kumaha? Atau dengan isyarah, isyarah mata, tangan, kepala, ya. Jadi apapun itu yang bisa dipahami sebagai apa tadi, membicarakan orang lain. Dengan tangan gimana misalkan? Ya, contohnya kayak gini, si eta mah kos kieu naon kieu teh? Lusernya, luser apa? Pecundang kan gitu. Si eta atau misalkan koret, kumaha koret bahasa isyaratna kayak itu. Atau saya tama bad looking misalkan kumaha rieuna gitu. Apapun itu ya, tidak mesti dengan ucapan saja. Tulisan, isyarat, rumus yang itu bisa dipahami sebagai menggunjing orang lain, maka itu termasuk ke dalam kriteria ghibah. Apa yang di sasarannya? Mau itu badannya isyatama awakna gendut, bener gendut, tapi lamun diomongkan bakal penyeri hateun, yaitu ghibah teh mana. Atau misalkan nasabna, si eta mah bapana tukang ieu, tah itu nasabna diomongkan. Atau misalkan akhlakna, si eta mah koret, tah itu meskipun koret diomongkan ya anggar ghibah teh ngaranna. Si eta mah medit misalkan, si eta mah kos kitu cerewet jelema teh, lamun kadengin tegena ya. Itu namanya ghibah. Atau kalakuanana, si eta mah kabiasaana kos kitu jelema teh. Si eta mah lamun di imahna eta nih ni kos kitu. Nah, itu adalah ghibah. Atau ngomongkeun ucapanna, si eta mah lamun ngomong teh pabelit gitu teh. Si eta mah lamun ngomong teh kos kitu. Nah, itu adalah ghibah. Atau agamana, si eta mah tarah salat, si eta mah kedul misalnya, si eta mah mun sare sok kabeurangan, itu ghibah teh namanya. Si eta mah tara daek nyeusehan gitu. Atau si eta mah bubrag-bubrug bajuna teh, itu ghibah. Atau si eta mah ngaranna teh naon, kedul mandi misalkan. Ini meskipun benar itu, tapi lamun diomongkeun kadengin namanya ghibah ya. Atau pisau bih, bahkan bajuna diomongkan, bajuna si eta mah bajuna teh asa kucel wae misalkan itu. Benar demikian, tapi itu kalau didengar akan menyakitkan, namanya ghibah. Au darihi atau imahna, wadabati atau kendaraana, si eta mangan make motor Beat we tah begitunya diomongkan. Gitu ya. Itu adalah ghibah. Apa itu hakikat ghibah? Makna ghibah apa? Menyebutkan seseorang kalau ia mendengarnya ia tidak akan menyenanginya, dan meskipun engkau berkata benar. Nah, sehingga engkau adalah orang yang ghibah, penggunjing, dan orang yang zalim. Zalim harus minta maaf, itu punya dosa kepada orang yang telah ghibah. Minta maaf, hampura gitu. Itu termasuk dosa yang kaitannya dengan sesama makhluk. Ya, dosa ghibah ya. Jadi dua, yang pertama apa tadi? Yang harus dijaga, yang kedua yang tadi al-khulfu fil wa'di, menyalahi janji. Yang ketiga adalah ghibah. Allah